semuanya, nama saya Fania Aurelia Alexandra, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang definisi pangan dan food safety. Nah, jadi apa sih definisi dari pangan itu? Jadi, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Sedangkan food safety atau keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan bagi kesehatan manusia. Lalu kenapa penting adanya food safety? Yaitu karena untuk mencegah terjadinya penyakit akibat makanan atau foodborne disease yang dimana disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, maupun bahan kimia berbahaya. Selain itu, keamanan pangan juga berperan dalam menjaga kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui industri makanan yang sehat dan berdaya saing. Halo semuanya, saya Eswita. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan kontaminasi pangan. Nah, teman-teman, apa sih penyakit yang berhubungan dengan kontaminasi pangan itu? Yuk kita simak ya. Nah, penyakit yang berhubungan dengan kontaminasi pangan adalah penyakit yang muncul akibat konsumsi makanan atau minuman yang telah tercemar oleh agen biologis seperti bakteri, virus, atau parasit. Kemudian zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, atau kontaminasi fisik seperti serpihan logam, plastik, atau rambut. Nah, kontaminasi ini juga dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam rantai pangan loh. Misalnya nih, mulai dari produksi, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, hingga penyajian makanan. Nah, kita masuk dalam jenis kontaminasi pangan. Yang pertama itu ada kontaminasi biologis. Jenis kontaminasi ini yang paling umum dan berbahaya. Kenapa bisa dibilang berbahaya? Karena biasanya disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit. Mikroorganisme ini dapat berkembang pada suhu ruang jika makanan tidak disimpan dengan baik. Kemudian, kedua yaitu kontaminasi kimia, meliputi bahan kimia berbahaya seperti logam berat, merkuri, limbah, residu, pestisida, dan bahan tambahan makanan berbahaya lainnya. Kontaminasi kimia bisa berasal dari lingkungan seperti air dan tanah tercemar atau dari proses pengolahan makanan itu sendiri. Kita masuk dalam jenis yang ketiga, yaitu kontaminasi fisik. Nah, terjadi ketika benda asing seperti potongan logam, pecahan kaca, plastik, atau rambut masuk ke dalam makanan itu. Selanjutnya, yang kedua, contoh penyakit akibat kontaminasi pangan. Ada Salmonellosis, infeksi E. coli, Listeriosis, hepatitis A, dan norovirus. Kemudian makanan yang berisiko tinggi, apa-apa aja sih? Yang pertama itu daging dan unggas mentah. Yang kedua, telur mentah atau setengah matang. Yang ketiga, produk susu yang tidak pasteurisasi. Yang keempat, sayur dan buah yang tidak pernah dicuci. Yang kelima yaitu makanan laut mentah seperti sushi dan tiram. Itulah penjelasan poin kedua dan dilanjutkan dengan poin ketiga. Halo, nama saya James William. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pangan yang aman. Yang pertama, bagaimana pemilihan bahan makanan yang baik itu, kualitas dan kesegaran sumber terpercaya, periksa label dan kadaluarsa. Yang kedua, kemudian bagaimana penyimpanan bahan makanan yang baik, suhu penyimpanan, pisahkan bahan mentah dan matang, pengemasan yang tepat, rotasi stok. Yang ketiga, bagaimana pengolahan makanan, cuci bersih bahan makanan, pengolahan dengan suhu yang tepat, hindari kontaminasi silang, penggunaan bahan tambahan. Yang keempat, bagaimana penyimpanan makanan jadi, suhu penyimpanan, wadah penyimpanan, waktu penyimpanan. Yang kelima, bagaimana pengangkutan makanan, kebersihan kendaraan dan wadah, pengaturan suhu, waktu pengangkutan. Yang keenam, penyajian makanan yang baik, kebersihan alat dan tempat penyajian, menjamah makanan sehat, penggunaan perlengkapan perlindungan, hindari kontaminasi ulang. Yang ketujuh, monitoring dan pengawasan, pengujian kualitas, pelatihan SDM, penerapan standar dan regulasi. Kemudian, bagaimana sih penerapan hygiene dan sanitasi makanan? Yang pertama, kebersihan penjamah makanan, cuci tangan yang benar, kondisi kesehatan, penggunaan pakaian pelindung, larangan merokok dan makan di area pengolahan. Yang kedua, kebersihan lingkungan dan peralatan,
kebersihan rutin, pengeringan lalat, pengelolaan sampah, pengendalian hama. Yang ketiga, kualitas air, sumber air bersih, pengujian air, penggunaan air minum. Yang keempat, fasilitas cuci tangan, tempat cuci tangan yang memadai, penggunaan tisu atau hand dryer, pemberian edukasi. Yang kelima, pengendalian suhu, penyimpanan pada suhu aman, penggunaan termometer, makanan tidak boleh dibiarkan lama pada suhu ruang. Yang keenam, pengawasan atau audit hygiene, sanitasi, pemeriksaan rutin dokumentasi peralatan berkelanjutan.